Hai, nama saya Suster Nicolin Gea, tapi saya punya nama kecil waktu saya tinggal di rumah, Marta Happy Karniwati Gea. Tapi saya senang dipanggil Happy karena happy itu bahagia, senang, gembira lagi. Nama saya Suster Nicolin Gea, Suster Maria Nicolin Gea. Memang nama-nama suster biasanya ditambah Marianya ya, setelah masuk biara. Maria itu diberikan supaya bisa diteladani dalam hidup. Tahu kita bagaimana teladan dari Bunda Maria itu, rendah hati, setia, bijaksana, dan banyak lagi hal keutamaan yang ada di dalamnya. Itulah yang perlu diteladani. Dan Nicolin ini dari nama seorang kudus, yaitu Santo Nikolaus dari Flue. Itu perlu juga diteladani dalam menjalani hidup untuk tetap semangat, karena perbuatan baik itu adalah kekuatan untuk mengikuti dia. Kalau moto hidup saya dari Injil Matius mengatakan, belajarlah daripadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Dan moto ini sangat menguatkan bagi saya dalam menjalani panggilan, karena dengan sikap kerendahan hati yang dimiliki seseorang atau saya sendiri menguatkan saya, karena Yesus sendiri juga telah memberikan teladan bagi saya. Adalah sikap kerendahan hatinya, dia mau menjadi seorang manusia dilahirkan oleh Bunda Maria. Dia mau mengalami hidup manusia itu. Maka bagi saya sendiri, sikap kerendahan hati mengalahkan ego saya dalam menjalani hidup. Tak perlu bertahan dengan diriku yang kadang-kadang tidak sesuai dengan hidup yang baik itu, atau keegoisan saya lebih tinggi, tetapi bahwa dengan kerendahan hati mengalahkan ego saya untuk semakin kuat dan bisa bersama dengan para suster, bisa hidup dalam tarekat OSF. Kalau saya bersaudara, kami itu ada 7 orang. Tapi saya anak keempat dari 7 bersaudara. Dan saya lahir di desa Fadoro, Idanoi, Kecamatan Gunung Stoli, Idanoi. Awal panggilan saya mau menjadi suster, sebenarnya ini sejak kecil saya. Dalam arti saya melihat seorang suster datang di gereja kelas 2 SD, dan saya melihat suster itu baik, ramah, lemah lembut, dan bersahabat kepada siapa saja. Maka untuk saya sendiri juga ya melihat sosok seperti itu, saya senang mau seperti itu. Akhirnya saya juga jatuh cinta kepada suster itu, dan saya lihat bahwa sekarang itu bukan diri suster itu yang jatuh cinta, tapi dalam diri suster itu ada Kristus. Maka saya sekarang mau menjadi seorang suster. Saya memilih kongregasi OSF. Memang pada awalnya saya tidak tahu sebenarnya tarekat-tarekat apa saja yang ada di Sibolga ini ya, yang ada di Nias. Tetapi bahwa saya tahu itu ada seorang suster, ya, seorang suster. Tapi suatu saat adalah bapak saki saya, dalam arti adik dari bapak saya mengatakan, apanya cita-citamu? Maka aku bilang mau menjadi suster. Nah, bapak saki saya ini mengatakan kepada saya, yuklah ada suster yang di tempat kami di Muara Bungon OSF Semarang. Tapi saya sendiri, aku tidak tahu suster yang kemana itu. Lalu setelah itu ya merenung, bagaimana laku ini setelah tamat sekolah ya, saya sudah selesai SMA ini. Apakah saya mau menjadi suster atau bagaimana? Setelah itu saya jawab, ya saya mau jadi suster. Waktu itu ya ditelepon ke sana, ke Muara Bungo, untuk mau menjadi seorang suster. Tapi bahwa sebenarnya hati saya tidak juga terlalu ingin kali mau menjadi suster itu juga. Tetapi dalam arti karena ada juga hati saya tidak tenang kalau saya di rumah
Bagaimana hidup saya ini kalau misalnya saya hidup berumah tangga atau saya mau menjadi suster. Kalau saya berumah tangga tentu banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Saya mau menjadi suster pasti juga nanti ada kesulitan. Bisa saja nanti tidak tahan saya. Tidak, maksudnya ya karena banyak nanti tantangan itu yang membuyarkan pemikiran saya. Tetapi bahwa pelarian saya itu ya kembali kepada pilihan yang nomor satu saya. Di mana pernah saya jatuh cinta, yaitu ketika saya melihat suster itu kelas 2 SD. Maka saya kembali lagi di situ. Itulah cinta yang murni. Cinta dari seorang anak kecil adalah menjadi pengikut Kristus yang sejati itu. Menjadi suster, itulah salah satunya cara untuk mengikuti Kristus menurut saya pada waktu itu. Dan akhirnya pergi saya ke paroki ya untuk meminta surat rekomendasi, dan pastor paroki saya waktu itu menjelaskan, bertanya sama saya, apakah kamu sudah banyak mengenal suster, tarekat-tarekat yang kayak gini, yang begini, yang begini? Aku bilang tidak. Akhirnya pastor itu menjelaskan kepada saya bahwa ada tarekat OSF Sibolga, ada juga ya OSF Semarang yang suster bilang itu, baru ada juga SCMM, dan ada juga tarekat-tarekat yang lain. Tapi yang ada di tempat kita ini adalah tarekat OSF Sibolga ya. Dan karya mereka dijelaskan sama saya, ada SD, ada yang di rumah sakit, ada juga yang di Kinderdorf ya, untuk menjaga anak-anak kecil. Dan pada waktu itu saya katakan, yang mana Kinderdorf itu? Oh, itu yang di samping paroki kita. Coba pergi kita melihat bagaimana di sana para suster. Dan sejak saat itu saya melihat bahwa para suster begitu senang untuk melayani anak-anak itu yang penuh cinta. Walaupun bukan anak sendiri, tetapi mereka memberi hati ya, mencintai anak-anak mulai dari yang baru lahir, SD, SMP, SMA. Itu yang memikat hati saya jadinya. Dan kemudian juga ya dengan pilihan menjadi seorang suster itu, hidup doa mereka, kedekatan, relasi dengan Tuhan tidak pernah pudar ya. Karena itu juga merupakan sesuatu kekuatan dalam hidup, dalam menjalani hidup. Pada awalnya memang orang tua tidak merestui ya, karena mereka takut nanti suatu saat saya akan keluar ya, dan mereka akan merasa kecewa, sedih, dan pokoknya begitulah yang saya dengar dari mereka, dari bapak saya sendiri. Tetapi saya katakan kepada mereka, saya sudah besar, saya bisa menentukan panggilan saya. Umpamanya yang beli baju, kalau saya memilih baju, saya beli baju itu dan saya yang pilih sendiri, saya pakai itu sampai busuk. Maka apa yang dikatakan keluarga saya waktu itu, kalau memang itu keputusanmu, terserah kamu, silahkan, pilihanmu yang terbaik untukmu. Akhirnya saya menjadi masuk ya untuk jadi suster OSF. Dalam perjalanan waktu memang setelah mereka lihat bagaimana cara hidup saya dan tak pernah mengeluh kepada mereka untuk mau keluar, entah bagaimanapun banyak tantangan yang kuhadapi, akhirnya mereka mau mendukung saya, mengatakan kepada saya, setialah kamu ya, supaya panggilanmu itu utuh sampai kamu mati di dalam dirimu, dan kemudian juga sehat-sehat kamu, kuat di sana. Kalau misalnya saya melihat ya, seorang pemuda, ya saya sebagai manusia normal juga ya, punya rasa, punya cinta, ya tentu pernah saya jatuh cinta, tentu kepada lawan jenis saya. Tapi untuk saya sendiri dalam mengalami itu, cinta hanya sebatas untuk berteman saja, bersahabat, teman untuk cerita. Untuk saya cinta itu hanyalah untuk memurnikan cinta saya yang nomor satu sebagai suster. Itulah cinta pertama saya.
Yang membuat saya bertahan dalam panggilan ini adalah yang pertama, cinta Allah kepada saya, yang memberikan yang baik, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada saya ketika aku lemah, ketika aku jatuh. Dan kemudian juga ya perhatian dan dukungan dari para suster OSF yang ada di tarekat OSF Sibolga ini. Dan juga dari pastor, dari para frater, dan juga dari keluarga yang walaupun dari awalnya mereka tidak mendukung saya, tetapi pada akhirnya sangat mendukung saya. Tapi bahwa saya katakan tadi bahwa keluarga saya tidak mendukung, ya, tapi ada satu kakak saya, abang saya memang mendukung saya, mengatakan itulah bagus kalau kamu mau menjadi seorang suster. Hobi saya sebenarnya bulu tangkis ya, karena dengan olahraga itu membuat tubuh sehat, rileks, dan juga suka berenang. Kalau berenang juga ya membuat semakin sehat, kuat, itulah fit badannya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada yang pertama-tama kepada Tuhan yang telah memberikan rahmat kepada saya, rahmat panggilan hingga pada saat ini. Dan yang sebentar lagi juga saya akan bergaul kekal seumur hidup. Dan saya berharap Tuhan senantiasa selalu menyertai saya. Juga saya berterima kasih kepada persaudaraan OSF yang telah mendukung saya dalam panggilan, yang telah membimbing saya mulai dari aspiran, postulan, novis, sampai pada suster junior saat ini. Dan saya juga berterima kasih kepada pastor paroki yang ada di paroki Kristus Raja Kidul yang mendukung saya. Dan juga untuk keluarga, bapak, mama saya, kakak, abang, dan adik-adik saya yang senantiasa mendukung saya dalam panggilan ini untuk semakin setia dalam mengikuti Tuhan sebagai seorang suster OSF Sibolga. Ayo orang muda, kamu punya mimpi kan? Salah satunya mau jadi suster. Marilah bergabung dengan kami, Tarekat OSF Sibolga, untuk sama-sama membangun keuskupan kita, membangun gereja. Lewat diri saudari saya, maka umat Tuhan pun bisa kita layani bersama dengan penuh sukacita. Jangan takut, datanglah. Segera saya akan menunggumu di sini. Terima kasih kepada Komsos Paroki Pandan yang telah memberikan waktu untuk kami mewawancarai sejarah panggilan kami. Semoga sukses selama-lamanya demi pewartaan Tuhan kepada umatnya. Selamat jumpa, sampai jumpa.